Ini kok tropine banyak banget, ini sudah berapa kali kontes ternyata ini jenengan ini? Saya tuh gini Mas, kalau masalah kontes, tahu sendiri kita sering ketemu Mas Sofian, tapi kan dulu masih beli. Ya. Nah, alhamdulillah ini sudah sebagian tuh punya dari peranakan sendiri Mas. Berarti wis carane dino iki iso pamer ngeli ya bahasane. Ya dibilang pamer sih. Saya tuh juga harus mikir masa depan, masa tua lah, bukan masa depan, masa tua. Ya sebenarnya kalau rezeki itu udah ada yang ngatur Mas, cuman masuk aku ya harus merantau terus. Ya. Makanya sekarang kan untuk struktur gedung kayak gitu keponakan yang jalani. Oh sudah ada yang jadi udah ada yang handle. Jadi saya paling ke tempat pekerjaan itu kalau memang perlu yang saya tanda tangani saja. Katul Mas. Oh katul ya. Katul terus tak semprot ini Mas apa? Jadi M4 tetes tebu sama garam. Oh gitu. Tak aduk. Nanti terus disemprot buat nyemprot apa cacahan itu diaduk ya, diratakan. Dicampuri katul diaduk juga. Kita sudah roll ya. Kita bersemangat pagi ini karena kita kesel Pak Yus menemukan konsep peternakan. Tapi ini nggak deket loh dengan Kali Geseng itu, kita butuh waktu sekitar, kalau pagi tadi berapa jam ya Pak Masud ya? Kita 3 jaman ya tadi itu sekitar. Lek pagi 3,5 jam. 3,5 ya. Tapi lek misal itu perjalanan udah ngebut 120 km per jam. Lek misal perjalanan siang mungkin ya bisa kita 5 jam. 5 jam, 4,5, 5 jam. Karena aku sebenarnya kan datang ke sini itu di PHP sebenarnya. Rodok informasi ini rodok dihapusi ya. Kemarin itu kan koncoku Semarang ngono lho. Pak Mas Yus itu ternyata kok bahasan endingnya mau berangkat kita ke tempat Mas Raya nyelelek. Tapi kita hadir di sini itu dengan konsep matangnya Pak Masud ini kita akan bahas banyak. Tentunya kan ada beberapa materi sebagai bahan edukasi juga untuk teman-teman, sebagai informasi. Pak Masud, coba ke sini sebentar. Aku melihat itu di sini banyak beberapa objek yang menarik, terutama untuk KKTV. Karena kita melihat menariknya background kita kan ada banyak piala, ya toh. Sedangkan di sini ada juga banyak drum. Artinya apakah piala ini didapatkan dari Bener Mas. Ya semuanya ada kaitannya. Gitu ya. Iya. Jadi tentunya nanti kita di episode berikut mungkin ya. Jadi di menit berikut, bukan episode berikut, tentunya dengan sebenarnya kayak opo sih sing mendapatkan ini kan ada ya di kandang ini ya. Tentunya kita akan lebih menarik ini pertama kali kita dengan konsep karena banyak pertanyaan juga dari teman-teman Pak Masud. Terutama bagi ini teman-teman itu kan banyak yang punya kadang kayak kebun jagung melimpah. Benar. Kayak daun singkong juga melimpah. Tentunya kan konsep supaya dalam jangka panjangnya itu bisa dimanfaatkan ketemu musim berikut. Berarti kan paling tidak konsepnya melu jenengan ki. Betul Mas. Nah, jadi pemanfaatan naliko melimpah gitu ya. Dan juga jadinya lebih murah. Jadinya lebih tenaga murah. lebih efisien dan bisa untuk difokuskan ke perawatan cempe. Oh gitu. Jadi daripada ngentek waktu ning ngarit, lebih kita bisa fokus. Nah ini sudah misalnya seminggu full, misal produksi ini full, misal seminggu, sisanya waktu itu kan berbulan-bulan bisa untuk fokus ke merawat ya. Justru malah saya enggak. Jadi yang anak kandang saya yang Pak Moh itu biasanya yang ngarit sama ngerawat cempe. Sekarang enggak, tak boleh ngarit. Jadi kalau saya mau bikin bahan kayak gini, saya nyuruh orang. Paling 2 hari. Berapa orang, 4 orang atau 5 orang, tapi buat cadangan ibaratnya 2 bulan. Oh gitu. Jadi wong kuwi diundang sedina rong dina itu pokok golek, ngerajang, ngaduk, ngemas. Iya. Oh, jadi tenaga, kalau kita ngomong berarti tenaga eksternalnya lah ya, bukan asli tenaga kandang. Jadi Pak Moh nanti cuman ngarahin saja. Oh. Jadi emang dulu cita-cita saya gini, Mas, ketika bikin kandang. Ini dulu memang saya bodoh-bodohan sama Pak Moh. Orangnya kan apa ya, intinya nekat gitu. Pokoknya suatu saat Pak Moh kudu jadi tukang ngarah ya. Leadernya. Nah, leader kandang. Yang bahkan kalau kita mau berawal dari nekat loh guys. Nekat, saya nekat. Jadi emang nggak ada ilmu di peternakan sama sekali Mas. Makanya jenengan nak tanya, Mas ini kalau hasil labnya protein berapa, ini berapa? Buraroh ini. Buraroh, yang penting wedhusnya mangan banter. Basic konstruksi ya kalau. Iya, saya struktur. Struktur. Jadi sekarang kok tujuan utamanya sebenarnya Pak Masud ya.
dari struktur kok ning ternak iki cara ceritane piye lho kuwi? Alasane iki apa? Gini Mas, namanya kita itu kok kerja di apa ya, perantauan terus. Itu akan menemukan titik jenuh. Oh gitu. Nah, jadi saya tuh juga harus mikir masa depan, masa tua lah, bukan masa depan, masa tua. Ya sebenarnya kalau rezeki itu udah ada yang ngatur Mas, cuman masuk aku ya harus merantau terus gitu. Ya. Makanya sekarang kan untuk struktur gedung kayak gitu keponakan yang jalani. Oh, sudah ada yang jadi jalani. udah ada yang handle sendiri. Jadi saya paling ke tempat pekerjaan itu kalau memang perlu yang saya tanda tanganin saja. Oh, misal Dan sebulan paling sekali. negosiasi no. gitu. Jadi udah nggak harus setiap hari Enggak, saya bahkan kadang proyek mulai sampai selesai nggak pernah datang. Oh, ya wis penak nek ngono. Ya semua mau enak atau enggak itu tergantung diri kita Mas. Lek rasake ya. Ya gini Mas, istilahnya kita punya pekerjaan. Kalau kita masih ada rasa istilahnya kok sama yang di lapangan ada masih kurang percaya terus. Walaupun sedikit yang ganjel itu nggak akan bisa enak buat kita. Belum nyaman. Karena kita mau ngelepas pasti mikir, wah nanti aku nggak percaya sama yang ini. Jalan pora. Kalau saya nggak Mas, saya los. Karena apa? Saya prinsipnya yang penting anak-anak di lapangan tetap kerja terus. Saya juga mikir istilah masa tua saya kan gitu. Dan ada masanya kita itu gini Mas. Waktu kita kerja keras itu mungkin umur itu adalah. Iya. Umur sekian itu waktunya kita. Ada batas maksimalnya kesel lah ya cara awak itu capek. kesel. Jenuh lah yang jelas. Nggih. Jenuhan. Oke, itu basic latar belakang Pak Masud. Dan ini kan banyak juga pertanyaan dari teman-teman ketika kita berbicara di ini kan Kabupaten Demak. Yeah. Kabupaten Demak itu banyak teman-teman bilang Demak itu panas Mas, gini gitu bisa nggak untuk PE? Selama ini yang ada di kandangnya Pak Masud, nanti teman-teman tentunya penasaran seperti apa hasilnya kambing-kambing ini. Nah, ini kan nek kok nanti endingnya hasilnya bagus berarti kan bisa. Meskipun di suhu yang sangat bahkan lebih dari 34 derajat kalau siang ya. Iya, benar Mas. Nah, dan dengan hanya kita kalau benar bukan hanya ini loh. Iki cukup untuk ngatasi wedhus di Demak ya. Yeah. Artinya kan segala sesuatu itu nek kita pelajari ilmunya, terus kita berani mencoba kayak jenengan tadi berani nekat. Nekat. Akhirnya ya tadi. Dan ini bahan itu apa bae ini Pak Mas yang ada di dalam ini? Yang saat ini saya pakai Mas, ini tanaman saya sendiri pacong. Oh, pacong. Oke, odot juga. Kalau odot sudah tak musnahkan Mas. Karena odot di sini itu nggak muter Mas. Orang urip ya? Hidup cuman muternya kesuwen Mas. Jadi nak pacong cepet. Lebih tahan pacong di daerah sini berarti. Iya. Apa bukan masalah tahan enggaknya? Apanya? Speed untuk berputar istilahnya. Nek masalah ngon dia panasnya sebenarnya odot itu juga sama. Juga sama. Cuman mek masalah ini corone tukule iki luwih cepet. Nah, lebih cepet pacong. Gitu. Berarti ini bahan bakunya hanya pacong aja. Pacong. Sebelum ini Mas saya nganggone iku tebon jagung. Heeh. Wah, ana wong ning sawah niku manen tebon jagungnya wis kering. Tak chopper. Cuman tebon jagung itu juga dia banter makane. Cuman nak kering iku dicoper iku enggak iso lembut, Mas. Bulat-bulat ya. Sing isih semene-mene iku Mas gak dimakan. Oh iya, sisanya yang potongan gede-gede itu enggak kemakan. Dimakan. Terus campurannya dari fermentasi ini sendiri, ini kan fermentasi ya kalau kita ngomong. Ini berbagai unsur apa aja Pak Mas? Nek bahan bakunya memang pacong. Pacong. Koyone ono dedeke apa polar apa ini? Katul, Mas. Oh, katul ya. Katul terus tak semprot ini Mas apa? Jadi M4 tetes tebu sama garam. Oh gitu. Tak aduk, nanti terus disemprot. Buat nyemprot apa cacahan itu diaduk ya, terus diratakan. Dicampuri katul diaduk juga. Oh, setelah itu masuk kemasan Masuk ini. kemasan inilah. Ini atasnya tak kasih katul ini sebenarnya katulnya nggak banyak Mas. Cuman ketika sudah penuh ini taburi katul. Oh gitu. Biar ketika ada apa? Bocor. Embun air loh. Itu keresap dengan ya. katul, keserap. Orang menimbulkan kadar air banyak ya. Gitu. Makanya endurnya katul Kak. Makanya jadi kering tuh Mas ini. Seolah-olah itu jadi ini banyak katulnya. Kalau gitu, ternyata enggak, ini hanya setelah nanti penuh ke pure katul tutup gitu ya. Paling segini nih katulnya 2 kilo ono segini ya. Karena kalau fermentasi itu kan hanya dia untuk media apa lengketnya
koyok bongso EM4, Iya, koyok tetes tebu itu untuk ngelengket nih dengan berbagai macam unsur daunnya ini. Lantas ini setiap hari pakannya juga cuman ini Pak Mas? Cuman ini, Pak. Oke, tidak ada ditambah paling komboran paling ya? Ampas Komboran enggak. Oh enggak. Jadi komboran ini saya pakai ampas tahu nih Mas. Heeh. Niki cuman kanggo sing niki Mas. Sing geng-geng Istilah gitu. Malah geng-geng repot iki. Ya, cuman sing dirawat khusus lah. Lah iya, Mas itu yang memiliki rawatan khusus. Tapi ini jenengan selama menggunakan ini dari induk-induk jenengan tidak akan belum pernah ada yang trouble. Malah alhamdulillah dadine lebih bagus. Oh gitu. Jadi kula bukan yang nilai bukan kula malah justru. Teman-teman sing biasa main mriki. Sebelum nggo fermentasi sama setelah fermentasi, duh kok udah Pak Masud kok malah halus rada. Iya. Berarti sebagai sampel adalah ini sing setiap harinya makan fermentasi. Ya. Iki Mas, kotaan iki Mas, wedhuse gak tahu apik. Lho, Biasane. biasane. Kok saiki dadi apik? Ya iki. Mergo fermentasi itu. Ya apa gara-gara fermentasi apa ya nggak ngerti. Apa emang wayahe. Ya tapi logikanya kan ketika kambing ini dulunya nggak pernah apik, terus nih dengan konsep pakan yang saat ini seperti ini kok menjadi apik, berarti tetap pakannya Pak Masud. Ini loh Mas. Ini Mas kamera. Ini kan sisanya paling yang kayak gini-gini. Oh iya. Nanti gini taburi kato lagi dimakan lagi. Oh gitu. Iya. Sampai entar resik lah ya. Ya nggak resik cuman sing kayak lembut-lembutnya gini tuh lebih termakan lah ya. Jadi posisinya di kandangnya Pak Masud ini bahkan ini kambing ini kan skalanya juga banyak. Memang tidak hanya 1-2 ya. Kalau kita ngomong ratusan ya bisa jadi kurang lebih tetap ratusan kalau ini. Nggih. Seketika konsep pakan jenengan ngarit nono misalnya ya. Terus setiap hari ngarit mungkin ya tenaga kandangnya ya kekelen ya Pak. Jadi gini Mas, alhamdulillah ini enten perbedaan yang signifikan. Ketika Pak Muh niku tasih ngarit. Kula mbok metu cempe apik ora iso dadi G kontes gak iso Mas. Sing rawat ra. Karena waktunya itu kula yo mesake Pak Muh. Wis ngarit ke. Jadi lah makanya setelah fermentasi ini dan terus kebetulan kan kula sering kalih kanca ngrawat cempe piye Mas iki akhirnya yes gini Mas. Akhirnya Pak Muh kowe rasa ngarit, ngono ngarit golek wong. Fokus ning kandang aja. Kowe fokus ngrumati cempe. Iki loh, yang ilmu mahal itu kadang-kadang kita temui juga di farm-farm yang kayak gini loh. Artinya dengan kayak Pak Mas itu kan belajarnya kalau kita ngomong belajar nekat ya. Nekat. Awalnya dari nekat tapi nyatanya dengan konsistensi waktu tetap nyatanya juga sekarang punya trofi. Artinya kalau kita berbicara dari dulu yang awalnya nekat bahkan memiliki pengalaman yang Pak Mus sudah kelempon ngarit, mesti kan ada korban. Korbannya generasi pertama, kedua atau pertamanya atau keduanya mesti hancur cempene. Iya, cempene yang rusak Mas. Ya, karena fokusnya dari handling kandang sendiri kan nggak begitu fokus karena entek tenagane gawe ngarit ya Pak. Ngarit. Soalnya gini Mas. Nak pas ngarit, Pak Mus nak ngarit Mas. Iki jujur. Wolong bongkok gede. Wah, yuh. Bongkokane jenengan nih nggawa separone ora bakalan kuat. Pak Mahmu awake yo ngono bringkot. Iki jujur Mas. Lek 8 bongkok wis sak kolabot. Oke guys, kita menarik dengan ini satu season. Mungkin nanti kita berbicara masalah karena gini, dalam dunia peternakan itu kan kita tidak semata-mata jenengan punya materi ini tok. Nggih. Seketika tidak bisa hulu sampai hilirnya seperti ini ya jadinya trouble di pertengahan nanti ya. Tetap Makanya kita perlu bahas ini. Gini Mas, makanya kita kan hasilnya sering kumpul konco Mas. Ya. Sing jelas hasilnya sering kumpul konco nambah ilmu. Jadi gini Mas. Nah, kula kan ketika krungu ana sebelah ngobrol kula mboten melu ngobrol ngrungokke Mas. Cuman ketoke sing tak Masuk jalani di. iso. Nah, tak jalani Mas. Ya. Itulah. Yang kira-kira kita keberatan atau nggak masuk ya nggak usah. Nggak usah. Yang sekiranya kalau kita anggap ini positif dan ini bisa dijalankan di kita ya tinggal. Jalan. Dan berarti jenengan itu pernah punya pengalaman pahit gitu ceritanya Ki? Kalau masalah pahit Mas, orang itu pasti punya. Dalam dunia ternak ini? Iya. Cuman gini Mas, saya emang prinsipnya gini. Ketika dulu saya belum punya kambing, ngelihat orang-orang contohnya di Kambing Kali Gesing TV itu kan sering apa ya, upload video apa, farm yang besar-besar itu. Saya itu tidak pernah berpikir untuk
saya punya hasil yang seperti farm-farm gede bisa jual kambing mahal saya. Semua itu butuh proses. Karena pekerjaan apapun itu tidak ada yang di atas tanpa proses. Makanya saya dulu punya gini Mas, angen-angen. Minimal tuh 2 tahun. Betul. 2 tahun belum berhasil, saya nambah 1 tahun lagi. Urung berhasil setahun Setahun ya. lagi. Dan karena dalam ilmu peternakan itu sebenarnya tidak ada limit. Tidak ada. Jadi ilmu itu selalu berkembang dan itu yang tahu dalam ilmu perkandangan ya hanya kita yang di kandang. Yang di kandang. Karena yang di kandang kita rung tentu bahwa teorine wong sing iso diaplikasikan di kandang ini belum tentu. Tidak bisa semudah itu. Nah, karena konturnya kali geseng kalau kita berbicara kontur kali geseng dengan sini kan nggak sama. Nggak sama. Podo-podo ki wong wedhus kali geseng, kono ramban kali andra oke, dong jendel oke, nang kene pakani dong jendel glinding kabeh begitu. Nah, bener Mas. Ya kan logikanya seperti itu kan ya. Saya pernah niku dong jendal Mas. Punya pengalaman pertama kali kambing kula tasih berapa ekor niku. Kula kan ya jenengane napa nggih kanca. Kula niku riyen kan sering nonton kan kambing kali geseng TV, Mas Jack kali Mas Yos. Terus Mas napa nggih? Napa YouTube niku lah. Ah, kula niku riyen pernah tumbas ngene Mas Jack induk. Kula anyaran tuku induk rego 10 juta wis warang, Mas. Iya. Niku gara-gara gini ya nebas jendal ning sawah. Karena daune iku tak go mulih. Padahal wis dikeringke lho, Mas. Oh iya. Wis dipe, berarti ngambilnya saiki makake 2 hari nanti. Lah wedhuse jeblok ya, Mas. Mati. Nah, itu untuk pengalaman. Jadi seketika keberhasilan Pak Mas Ud dengan tropi ini, kalau kita ngomong nominal, ojo dihitung, guys. Kadang-kadang itu marahin gergesi. Tapi paling tidak sebuah pencapaian ini awalnya adalah dari hal kalau kita ngomong sakit ya sakit. Karena berproses itu memang, ya kita belajarnya di situ. Kadang-kadang kalau kita ngopeni wedhus tok mati terus kendor, ya ora bakal nemu. Ora bakal. Wong luru iki kan jare nemu, apa? Yes, pokoknya intinya ki dengan kita carane wani ambil resiko istilahnya. Terus kita mau juga belajar, terus kita mau menggali apa sih itu sebenarnya menentukan keberhasilan itu di masing-masing farm itu berbagai versi, berbagai macam. Ternyata di tempatnya Pak Mas Ud juga kalau kita ngomong fermentasi ataupun silase nyatanya ngopeni wedhus yo mana. Ya, bahkan dari bahan bakunya saja kalau kita ngomong kan bahan bakunya ndek sapi, jatai sapi gitu. Tapi ternyata diaplikasikan di kambing itu dengan caranya Pak Mas Ud, wedhus tidak ada angka kematian dibanding mau sing delok segeran nek misalnya godhong jendal, guys. Dan sing jelas Mas, lantainya kandangku bersih-bersih. Bersih karena dia tidak ada rapen dibawa masuk dan tidak ada yang telepong itu wis ra ono. Jadi efektif juga buat Pak Moh ya. Jadi mengurangi tenaga kerja untuk misal ngepel kandang, buangi rapen. Terus ini aplikasinya nanti juga untuk rabuk, nih sisa-sisanya ya wis remek mesti ya wis wis lebih maksimal lah ya gitu. Oke. Ya dan ini Mas emang ada yang bilang kan kalau proses itu kan pahit. Ya, betul. Tapi kalau sudah lewati proses kan beda Mas. Ada gulanya dikit-dikit. Jadi manis-manisnya wis enek cara bahasane iki. Ini kok tropinya banyak banget, ini sudah berapa kali kontes ternyata ini jenengan ini? Saya tuh gini Mas, kalau masalah kontes, tahu sendiri kita sering ketemu Mas Sofian, tapi kan dulu masih beli. Ya. Nah, alhamdulillah ini sudah sebagian tuh punya dari peranakan sendiri Mas. Berarti wis carane dino iki iso pamer ngeli ya bahasane. Ya dibilang pamer sih. Makanya gini Mas, dan saya juga pengen membuktikan. Betul. Makanya yang untuk spek-spek kontes yang kita rawat nih, kalaupun laku saya jual. Karena apa? Untuk membuktikan bahwa di sini cempe itu laku. Kuwi sing tak maksud di sini Mas Ud. Jadi banyak teman-teman Demak itu juga yang japri ke kita ya. Ada kekhawatiran terkait dengan bukan masalah terah yang ditanyakan, tapi hidup nggak, bisa nggak, bagus nggak. Ternyata kan kalau kita sudah hari ini konten di Demak, sudah ada bukti nyata seperti ini, berarti kan sapa sing ngomong ra berhasil. Hanya perlu nanti teman-teman kan sekitaran Demak dan sekitarnya mungkin yang jangkauan wilayah Cedek, Merguro, Sinawo di sini kan sudah sebagai ada media. Bukan Sinau Mas. Yo apa cerita? Ngobrol bareng kita. Kalau di kambing kan tidak ada orang pinter. Betul. Saya ke tempat jenengan ini bilang nggak ada yang pinter kok. Kita ngobrol bareng. Tapi nek Sinau ya sah loh. Sinau podo berbagi ngobrol loh. Ya memang kalau dalam dunia peternakan kita ngomong tidak ada yang pinter.
Satu itu wong keberuntungan. Nggih. Kedua, ketika mau mencapai keberuntungan itu harus berproses. Makanya kudu kuat tahan banting. Iya. Dan Dan apa wae sing ngene? mental juga ini Mas, siapkan karena gini. Kalau di sini umumnya kan Jawa Randu Mas, Jawa Randu domba. Jadi gini, pertama itu telinga, mata, itu mulut itu kita harus jaga. Betul. Loh, kalau nurutin Omongannya tonggo ini misalnya. Mas, sing cedrat. Kemretek ya. Wah dulu gini Mas, saya pertama emang saya belajar itulah dari saya dibohongin orang, akhirnya saya mau belajar ke sana tempat. Tahu sendiri saya sampai ke tempat Mas Sopian ini kan udah pokoknya keliling-keliling ke rumah teman-teman lah. Jadi awalnya gini Mas, saya itu dibohongin orang. Bahkan ada kambing Jawa Randu bilangnya PE. Koplo itu bilang PE. Itu duit 26 juta itu 3 ekor Mas, induk. Itu kalau kita beli di pasar layaknya jual 4 juta Mas. Astaga. Itulah buat penyemangat saya. Judulnya apik, guys. Judulnya apik. Berawal dari dibohongi. Thumbnail. Dan gini Mas, habis itu saya beli cempe. Umur 2 minggu itu 6,5 juta. 2 cempe. Itu umur 2 minggu. Ini masih nempel. Saya enak pusare no. Niku dari Pacitan Mas. Jadi kula iki tukune ora ning Kaligesing men Pacitan. Ini Jawa Timur. Niku kula prinsipe gini Mas asline. Lek mau ayo awake dhewe tuku cempe, ngrawat, belajar ngrawat. Nah awake dhewe ora tuku cempe, ajaran ngrawat. Suatu saat di cempe awake dhewe ora iso ngrawat. Iya betul. Mangane 2 ekor 6,5 juta Mas. Nak ngrungokke swara Mas ning kuping iki kaya ana geni. Sret. Lah ya wong cempe 2 minggu kok. Iya. 3 jutaan iki wedhus sapa ngono pertanyaane biasanya. Dadi ana sing ngomong gini Mas. Cempe 2 minggu 6,5 juta arep pirang tahun golek batine kae. Apa ya iso bati mbok arep tahunan. Karena kalau di dunia kambing kayak gini, hewan khususnya misalnya seni ataupun itu nggak ada bahasa mending sebenarnya. Ya. Karena urusannya ati. Iya toh. Ya banyak sekali teman-teman yang komen di kita juga, ya mending sapi, ya ora ono mending-mendingan. Iya. Lah aku senenge wedhus masuk kon tuku sapi kan gitu ya. Kan mending pitik. Pitik ra makani urip dhewe to. Kan padha. Cuman kan tergantung selera. Ya, kita selera. mau piara apa Sudah gitu. selera jadi nggak bisa mending-mending. Iya, mending. Ini aman aja. Sebelum kita tutup konten yang satu ini, nanti kita eksklusifnya kan akan delok pranakane dhewe sing endi to sing meh juara. Nah, nanti kita di episode setelah ini. Ini Kalau ini punya Surayuda Mas. oh iya Surayuda rentep-rentep tuh Mas. 1, 2, 3 bahkan masih ada 2 lagi yang kita kan pernah pulang. punya kontennya Surayuda. Iya. Kalau ini yang juara 1 ini peranakan sendiri Mas. Sing Jepara kemarin. Nah, itu peranakan dari cempe yang saya beli 6,5 juta itu. Yang awalnya dibully. Itu ra ya wis nutup to Mas. Iya. Tropi ini tak bayar ya cukup. Lagi didol wedhuse ya turake kok. Nah, itulah nak sing ora arti kan anu Mas. Ya. Nah, inilah buat pengalaman orang di sini untuk warga sekitar. Ya prinsipnya sekarang sih udah mulai ini Mas. Banyak yang karena biasa nongkrong di sini tiap malam Mas di sini nih. Nggih, kene iki nggih wahana ngopi. Nggih, Ya. ngopi. Nah, jadi akhirnya sampai saat ini Mas cempe jantan tempat saya tuh habis terus. Peranakane. Peranaan entek. Berarti jenengan ra tau telepon wong Kaligesing. ora tahu. Iki cempeku dukunan ngono ndak berarti ya. Karena Nggak ada. berarti gini. Tugas utama adalah kita sebagai peternak pertama kapusan ya luweh ngono wae lah bahasanya ya. Yang penting konsisten dirawat bagus, endingnya pertengahannya adalah dengan bagaimana cara kita manajemen bagaimana ya. Ya. Istilahnya kayak kesiapan pakannya, apa handling dan segala macam. Endingnya adalah di market. Seketika Pak Masud ini dulu pernah dapusi uang sampai menemukan solusi pakan seperti ini, sampai endingnya sudah bisa menjual sendiri, berarti itu jenengan sudah berhasil. Artinya seketika kita punya produksi barang sebanyak apapun, nek wis iso ngedol. Ora sedeng. Ini bahasa. Dan gini Mas, bahasanya gini saya dulu. Aku pertama dihapusi, cuman kalau bahasanya ya alhamdulillah, aku kapusan yang awal. Tapi nak aku kapusan wis aku dadi gede Mas kapusan. Lah wis stres aku. Iya. Iso sirahku tak balik ning isor to. Miliatan taruhane. Lah iya. Saiki kan duwe wedhus 500 dihapusi, Bang. Kaya apa Mas? Iya.
kuwi kasusku kuwi. Elek gini Mas, 500 ekor wedhus rega 3.000-an lah. Digawe rata 3.000 wis duit piro Mas? Makanya kalau kita bercerita gini, kapusan di awal mending lebih baik ya untuk pengalaman. Lah aku wis dengklek kapusan wong papat sak miljat koman lho pusing sirahe. Makanya nak kalau gini Mas, dulu ketika kalau dibohongin itu di dalam hati juga saya punya keyakinan baik. Ya moga-moga itu wong biasane ning ngarepe nak pahit, biasanya kok bakalnya nemune manis. Ya, ya. Itu jadi saya punya keyakinan baik aja kan. Ya. Dan kita berprinsip punya pikiran positif. Iya, positif ke depan. Oke. Makanya kan sampai kenal jenengan, kenal yang lainnya sekali gesing. Ya. Makanya sekarang gini Mas, wong Demak kadang, wah aku biasa ning kali gesing Mas. Kenalmu siapa Mas? Kenal iki, sebut teleponan, kenal kula apa ora? Kula ya, wong aku iki wong kali ges. Manggone wae ning Demak. Manggone, cuman manggone ning Demak. Tapi ane wong Karena wis diakoni anak wong kali gesing. Iya, betul. Oke guys, kita akan menarik lagi setelah ini. Tentunya ini mending kita tutup ya ini ya. Terus kita lanjut roll. Aku pengen iki teman-teman kan ki ora mung butuh iki tok to Mas. Nggih, bener Mas. Dengan pola konsep panjenengan itu kan butuh bukti nyatane dari posisi jane kaya apa to cempene. Le do ngomong ket awal mau ngetabrus ngono bahasane. Lho cempene ra ditok-tokne kan ya padha keju mesti ya lho ya. Nah, kita episode selanjut langsung kita jumpa lagi dan posisi kita berikut ke konten yang spesifik tentang kambing kontesnya Pak Mas. Sekian sampai jumpa di next video. Selamat lestari dan matur nuwun.